Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Masyarul muslimin wal muslimat jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Segala puja dan puji syukur terus kita ucapkan kepada Allah Rabbul Alamin. Kita memuja dan memujinya atas limpahan berkah yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada kita jemaah. Kemudian selawat beriring salam kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, semoga salawat beriring salammu, tambahan berkah dan nikmatmu senantiasa tercurahkan kepada hamba kekasihmu ya Allah, kekasih kami ya Allah, junjungan kami ya Allah, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah, terus kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin karena pada kesempatan malam hari yang berbarokah ini kita bisa duduk, kita bisa melanjutkan pelajaran dan kajian kita membahas kitab yang dituliskan oleh Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yaitu kitab beliau Riyadhus Shalihin, taman-taman orang-orang soleh, orang-orang yang menginginkan kebaikan dirinya untuk mendekatkan diri kepada Allah Rabbul Alamin. Maka dia hendaknya senantiasa terus belajar, kemudian membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian akan mendapatkan yang terbaik dari hal tersebut. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita lanjutkan pelajaran dan kajian kita tersebut. Beliau menyebutkan di sini masih tentang pembahasan babun fi bayani katsiratit turukil khair. Bab tentang penjelasan banyaknya jalan-jalan kebaikan. Jalan-jalan kebaikan itu banyak jemaah. Maka di sini beliau mengatakan al-ashir, hadis yang ke-10 dari bab ini, yaitu hadis yang ke-126. Anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dari beliau, yakni dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, bainama rajulun yamsi bi tariqin istadda alaihi al-atasu. Beliau mengatakan pada suatu ketika nih ada seorang laki-laki yang dia melakukan perjalanan, yang dia berjalan di pinggir jalan, kemudian dia mendapati dirinya sangat haus sekali. Dia mendapati dirinya sangat haus dengan hal tersebut. Fawajada bi'ran fanazala fiha fashariba. Kemudian sambil kehausan, dia mencari di mana dia tempat minum, dia dapati di pinggir jalan itu ada sumur. Kemudian dia turun ke dalam sumur tersebut dan dia minum. Summa kharaja fa idza kalbun yalhasu ya'kulu thara minal atasi. Ternyata setelah minum di dalam, kemudian dia naik, dia dapati ada seekor anjing yang menjulurkan lidahnya kayak seperti memakan tanah karena saking kehausannya. Faqala rajul,
Akhirnya laki-laki itu pun mengatakan, laqad balagha hadzal kalbu minal atasi misla alladhi kana qad balagha minni. Sesungguhnya anjing ini merasa kehausan sebagaimana aku kehausan pula kayak tadi. Atau mungkin secara bahasa kita, kasihan anjing ini, dia kayaknya kehausan sebagaimana tadi Anda juga kehausan dengan hal tersebut. Fanazala bi'ran famala'ahu fahu ma'an summa amsakahu bifih. Maka dia pun turun lagi ke dalam sumur tersebut, kemudian dia penuhi sepatunya dengan air, kemudian dia gigit, karena nggak bisa naik kalau dipegang air tersebut, nggak bisa. Akhirnya digigit dengan mulutnya, sepatu tersebut digigit, kemudian dia naik ke atas, kemudian hatta raqiya fasaqal kalba. Kemudian dia sampai ke atas, kemudian diberikan minumlah anjing tersebut. Fasyakarallahu lahu faghafara lahu, maka Allahu jalla jalaluhu pun berterima kasih kepada dia. Kemudian dia pun diampuni oleh Allah tabaraka wa taala dosa-dosanya. Akhirnya setelah mendengar cerita itu, para sahabat pun mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lana fil bahaimi ajrun. Bagaimana menurut engkau wahai Rasulullah, kalau tadi kita mendengar cerita ada seorang laki-laki yang dia haus, kemudian dia turun ke dalam sumur, kemudian dia mendapati di atas sumur itu ada anjing yang kehausan, dikasih minum anjing tersebut. Bagaimana kalau kita merawat binatang ternak kami ya Rasulullah? Apakah dengan merawat binatang ternak tersebut kita mendapatkan pahala? Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, beliau mengatakan fi kulli kabidin ratbatin ajrun. Beliau mengatakan setiap atau menolong makhluk apapun itu yang dia memiliki nyawa, maka di sana ada pahala. Menolong makhluk siapapun atau apapun itu makhluk tersebut yang dia pelihara atau yang lainnya, maka dia mendapatkan pahala dari hal tersebut. Maka jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, maka dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kita beberapa faedah. Yang pertama adalah melakukan perbuatan baik itu kepada siapa saja jemaah, mau dia manusia atau dia hewan. Bahkan di sini hanya dengan berbuat baik kepada hewan itu diampuni oleh Allah tabaraka wa taala. Bahkan ada cerita seorang pelacur yang dia berzina, yang dia melacur, kemudian dia bertobat kepada Allah tabaraka wa taala. Kemudian di perjalanan dia kehausan, dia masuk ke dalam sumur, semisal dengan cerita ini, Allah tabaraka wa taala mengampuni dia, kemudian dia dimasukkan ke dalam surga. Dalam cerita yang lain pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada orang yang dia menangkap kucing, kemudian dia kurung kucing tersebut, enggak dikasih makan. Akhirnya kucing itu meninggal atau dia mati, maka dia pun diancam oleh Allah tabaraka wa taala dan dia dimasukkan ke dalam neraka. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita, apapun kebaikan walaupun sedikit itu pahalanya besar. Jangan sampai kita meremehkan kebaikan-kebaikan tersebut. Dan kita sebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Engkau jangan meremehkan amalan kebaikan walaupun kecil amalan tersebut. Sampai-sampai di sini hanya sekadar ngasihkan minum anjing yang kita anggap anjing itu najis jemaah. Kalau kena air liurnya di bejana kita, kata Nabi SAW, cuci dia 7 kali. Yang pertama menggunakan tanah, digosok dulu dengan tanah, kemudian dicuci dengan yang lainnya. Sampai segitunya anjing tersebut. Bahkan imam kita, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan dalam anjing ini ada najisnya yang mughalladha, ada yang mutawassita, ada yang mukhaffafa, ada dalam anjing tersebut. Karena memang binatang najis jemaah. Tapi ternyata berbuat baik juga kepada anjing tersebut bisa mengampuni dosa dan memasukkan orang ke dalam surga Allah tabaraka wa ta'ala. Bagaimana dengan keluarga kita jemaah? Yang bahkan para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana dengan binatang peliharaan kami ya Rasulullah? Kambing yang kami pelihara, sapi yang kami pelihara, onta yang kami pelihara, apakah kita dapat pahala? Nabi SAW mengatakan, iya, engkau dapat pahala dengan hal tersebut. Bagaimana dengan keluarga dan anak-anak kita jemaah? Yang memang kita adalah
kepala rumah tangga yang menjaga makan dan minum mereka dan menjaga mereka dari api neraka. Maka itu lebih utama dengan hal tersebut. Kemudian di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita, ayo terus melakukan kebaikan, jangan berputus asa dengan kebaikan-kebaikan terus tersebut. Walaupun terkadang kebaikan tersebut itu membuat kita lelah. Antum lihat orang ini sudah masuk ke sumur dengan rasa hausnya, kesusahan masuk ke sumur, naiknya ngasihkan minum anjing itu digigit loh sepatunya jemaah. Digigit sepatunya, kemudian dia naik dengan kesusahan. Dan ini yang pernah kita sebutkan, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna aidamal jazai ma'aidamil bala. Besarnya pahala yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba itu sebagaimana besarnya dia berusaha untuk melakukan ibadah. Apalagi kita ngurus keluarga kita, apalagi kita didik anak-anak orang lain, apalagi kita membantu orang-orang miskin, pahalanya itu lebih besar. Hewan yang najis saja itu pahalanya luar biasa, apalagi dia adalah manusia, yang dia adalah manusia atau makhluk terbaik yang diciptakan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Anak-anak kita, istri-istri kita, kemudian kita cari nafkah, maka lelahnya kita mencari nafkah itu tidak ada lain akan menjadi penghapus dosa kita dan kebaikan kita. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, beliau mengatakan di sini, al-hasu alal ihsan ilal haywan wa huwa ma lam yu'mar biqatlihi. Maka dianjurkan kita berbuat baik kepada binatang-binatang, walaupun binatang atau binatang-binatang yang enggak diperintahkan untuk dibunuh. Binatang-binatang yang enggak diperintahkan untuk dibunuh. Anjing kita enggak diperintahkan untuk dibunuh, walaupun kita diperintahkan enggak usah melihara anjing. Tapi kita tidak diperintahkan untuk membunuhnya, walaupun seperti itu berbuat baik. Berbuat baik kepada binatang tersebut, karena ternyata dengan apa yang kita lakukan dari perbuatan itu, Allah Jalla Jalaluhu membantu kita. Bahkan ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis Arba'in An-Nawawi yang dituliskan oleh Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, beliau mengatakan, wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah akan senantiasa membantu seorang hamba ketika dia ini membantu saudaranya. Manusia aja yang kita bantu itu dapat pahala kita jemaah. Anjing aja juga akan mendapatkan dia pahala, kemudian diampuni dosanya jemaah. Maka jangan sampai enggan kita untuk membantu dan yang lainnya. Kemudian yang berikutnya kata beliau di sini, fadlu sakil ma. Ada keutamaan orang itu memberikan orang lain itu air. Karena Nabi SAW pernah menyebutkan di antara sedekah yang paling afdal, yang paling mulia adalah yaitu amalan atau mungkin nyumbang air atau ngasih orang minum. Maka kalau ada orang yang open-open donasi, mau buat sumur, mau buat apa untuk air minum misalnya dibutuhkan oleh orang-orang miskin, biasanya itu paling cepat selesai. Bahkan walaupun dia berpuluh-puluh juta, nggak nyampe 1 jam selesai. Karena orang-orang itu tahu keutamaan untuk memberikan minum kepada orang lain, apalagi dia adalah hamba-hamba Allah yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allahu Rabbul Alamin. Kemudian di sini juga ada luasnya rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala, sampai-sampai rahmat Allah itu juga ke binatang yang mana dia adalah makhluk dari makhluk Allahu Rabbul Alamin. Maka di sini juga ada dalil bahwasanya ketika kita memelihara binatang-binatang misalnya seperti burung dan yang lainnya, maka dijaga dan jangan ditelantarkan. Kalau misalnya antum nggak bisa jaga binatang peliharaan tersebut, lepaskan dia. Jangan antum kurung, nggak antum kasih makan, mati. Karena Nabi SAW mengisyaratkan ada seorang yang dia mengikat kucing, kemudian tidak dilepaskan, kemudian dia sampai mati, maka ia pun dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Jalla Jalaluhu. Mungkin di antara kita mengatakan, masa gara-gara kita mengikat kucing itu kita masuk neraka? Ya itu yang dikabarkan oleh Nabi SAW. Karena terkadang banyak syariat itu yang nggak masuk di akal. Maka jangan antum sampai masukin ke akal-akalan antum, nggak bisa. Wallahi itu enggak bisa, dan itu yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, al-hadi ashar, hadis yang ke-11.
anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannati fi sajaratin qata'aha min dhahri at-tariq kanat tu'dhi al-muslimin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku melihat nih ada seseorang di dalam surga itu berbolak-balik dan berkeliling-keliling di dalam surga. Dia berbahagia dengan hal tersebut. Apa yang membuat dia dimasukkan ke dalam surga kemudian dia berbahagia? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, dulu ketika dia masih hidup, dia dapati ada pohon yang ganggu orang jalan, dipotong. Sekedar itu pun ternyata membuat orang masuk ke dalam surga. Remeh. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, di antara keimanan seseorang yang dia bid'u wa sab'una su'batan, yang tingkatnya adalah 70 sekian derajat, yang paling rendah itu ya adalah imatatul ada anitorik. Anda menyingkirkan gangguan di jalan. Lihat di jalan ada batu kerikil misalnya yang kemungkinan nanti ada orang lewat terpleset, geser. Itu ternyata bisa memasukkan kita ke dalam surga Allah Jalla Jalaluhu. Sama dengan hadis ini. Itu ranting pohon yang ganggu, yang dikhawatirkan nanti jatuh ke orang-orang yang lewat di sana. Antum potong misalnya. Kalau memang nggak bisa kita sendiri yang motong, harus ngelapor ke Pak RT, lapor ke Pak RT. Kalau Pak RT mengizinkan maka silahkan. Apalagi kalau dia ranting pohon rumah kita. Maka jangan sampai kita mengatakan pohon-pohon saya dan yang lainnya. Nanti kejatuhan ke orang lain, akhirnya dia nggak bertanggung jawab. Maka jelas ini adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa fi riwayatin marra rajulin bi gusni sajaratin ala dhahri tariqi faqala wallahi la unahiyanna hada anil muslimin la yu'dhihim fa udkhilal jannah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada seorang laki-laki yang dia melihat ranting pohon yang sudah jatuh di jalan raya. Kemudian dia mengambil ranting pohon tersebut, kemudian mengatakan, aku akan menyingkirkan ranting pohon ini supaya orang-orang kaum muslimin yang lewat itu tidak terganggu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa udkhilal jannah, dia dimasukkan ke dalam surga Allah Rabbul Alamin. Wa fi riwayatin lahuma bainama rajulun yamsi bi tariqin wajada gusna shaukin ala tariqi fa akharahu fa syakarallahu lahu faghafarallahu au faghafarallahu. Maka ada seorang laki-laki, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dia berjalan di jalan raya, kemudian dia mendapati ada ranting duri, kemudian dia singkirkan dari jalan tersebut, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala berterima kasih kepada dia dan Allah ampuni dosa-dosanya. Jemaah, lihat amalan yang remeh ternyata itu yang memasukkan seseorang itu ke dalam surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka jangan berat untuk mengerjakan hal tersebut. Walaupun terkadang ia butuh tenaga misalnya jemaah. Tapi kita ingatkan, semakin kita mengeluarkan tenaga, bercapek-capek melakukan amal soleh, itu adalah yang terbaik. Itu ada yang terbaik. Kalau bisa mengerjakan beberapa amalan pada setiap hari, itu lebih utama. Walaupun mungkin ada amalan yang lebih ringan misalnya. Tapi kalau antum bisa bercapek-capek mengerjakan amalan-amalan soleh, maka itu yang akan mendatangkan kecintaan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ingat, orang-orang yang bertakwa itu orang yang tidak mencukupkan dirinya dengan hal yang besar sajalah. Maka disebutkan oleh Syekhul Islam, beliau mengatakan, man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliyan. Barang siapa yang dia beriman, kemudian dia bertakwa kepada Allah Jalla Jalaluhu. Dan orang yang bertakwa itu adalah orang yang dia membantu saudaranya, orang yang dia meringankan beban saudaranya. Mungkin dia nggak bisa dengan harta, mungkin dia bisa dengan tenaga. Nggak bisa dia dengan tenaga, dia doakan kebaikan kepada saudaranya, maka dia adalah wali Allah. Dan menjadi wali Allah itu gampang jemaah. Apa itu? Ya sudah, bantuin orang-orang, singkirkan gangguan di jalan. Itu wali Allah. Mungkin orang-orang nggak kenal antum wali Allah, nggak jadi masalah. Tapi Allah Jalla Jalaluhu tahu kita adalah walinya. Itu yang berbahagia. Karena kalau mau cari sanjungan orang lain tuh nggak akan bakalan dapat kita jemaah.
bahkan dapat. Dan ukuran orang itu jadi wali Allah itu adalah dilihat kebaikan yang dia kerjakan, kemudian agamanya. Maka kalau kita hanya sekedar melihat ada orang yang bisa terbang, dia di udara, kemudian berjalan di air, itu jangan anggap dia wali Allah dulu. Apalagi kalau di pinggir jalan telanjang, kan banyak orang lihat ada telanjang di pinggir jalan, wali Allah dan yang lainnya. Enggak. Bahkan imam kita, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, idza ra'aita rajulan yatiru 'alal hawa wa yamshi 'alal ma fala tusaddiquhu bi annahu waliyallah hatta tara an dinihi. Engkau kalau melihat ada orang yang terbang di atas udara, kemudian dia berjalan di atas air, jangan katakan dia adalah wali Allah, kata Imam Syafi'i. Tapi lihat agamanya, kayak gimana agamanya. Itu adalah wali Allah. Dan kita bisa menjadi wali Allah. Dan wali Allah itu tidak hanya mencukupkan dirinya dengan yang wajib saja cuma, tapi menyibukkan dirinya dengan yang sunnah, dengan sesuatu yang remeh pun dia kerjakan, karena itu yang akan membuat dia dimasukkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala ke dalam surganya. Kemudian yang berikutnya jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, as-sani ashar anhu, yakni dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawaddu'a fa ahsanal wudu'a, barang siapa yang berwudu, kata beliau, kemudian dia memperbaiki wudunya, memperbagus wudunya, menyempurnakan wudunya, enggak asal-asalan dia wudu. Karena hati-hati kalau kita asal-asalan wudu, maka bisa jadi kita kena ancaman masuk neraka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bisa jadi solat kita juga enggak sempurna. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis, beliau mengatakan, wailul lil aqabi minan nar, celaka tumit-tumit yang tidak terkena dengan air wudu. Maka kalau wudu itu jangan cepat-cepat, apalagi kalau ada di sini santri misalnya, orang iqamat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wudunya ngebut sampai kakinya enggak kebasah, hati-hati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yakbalu salata bi ghairi tuhurin, tidak akan diterima salat kalau wudunya tidak sah, dan wudu tidak sah. Dan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat nih mau bertemu dengan Nabi. Kemudian dia sholat di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ada sebesar uang logam. Itu di tumitnya itu enggak kena dengan air wudu. Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai dia sholat, apa kata Nabi? A'idil wudu wa a'idis sholat. Bukan sekedar sholat aja disuruh ngulangin, wudu pun disuruh ngulangin. Karena enggak sah. Maka berwudu itu juga harus sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi, pelan-pelan, jangan ngebut-ngebut. Terutama yang Nabi SAW sering ingatkan kita, tumit itu kadang-kadang jarang kita gosok. Biasanya kita kan kalau wudu itu ya buka keran, cuma siram aja kaki kita kan, nggak diperhatikan tumitnya, siram aja yang di depan, pengen cepat-cepat. Apalagi kalau pas lagi iqamat kan, Allahu Akbar, takut masuk buku dia misalnya, cepat-cepat, nggak kena. Bukan hanya sekadar kita diancam neraka oleh Nabi SAW, bahkan kita juga akan dibuat amalan-amalan soleh kita tidak sah. Kemudian summa atal jum'ata fastami'a wa ansata, kemudian dia datang di hari Jumat, kemudian dia mendengar dan dia diam. Jadi di sini di antara adab-adab orang datang di hari Jumat. Mana itu? Dia datang pagi-pagi, kemudian pas datang ketika imam berkhutbah itu dengar dan diam. Enggak boleh ngobrol. Kenapa Ustaz enggak boleh ngobrol? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza qala li akhika ansit faqad lagauta. Engkau kalau ngobrol sama teman mengatakan diam, dan al-imam yakhtub, sedangkan imam lagi berkhutbah, sia-sia, sudah nggak ada pahala sama sekali. Dan sering kita lihat ada orang-orang kalau dia mudah mulai di masjid, Masya Allah, main HP dia, sama jemaah. Hati-hati. Dan memang sesekali ini nanti di khutbah Jumat itu, coba sesekali mungkin kita yang kadang khutbah Jumat itu sampaikan, supaya paham. Dan sering kita dapati di pojok-pojok sana, anak-anak muda yang kadang nggak paham, orang tua bukanan nggak paham tuh, sambil main HP. Ada ustadznya atau mungkin khotibnya berkhutbah, dia main HP, dia ngobrol sama temannya. Nggak boleh. Apakah haram hal tersebut? Haram hal tersebut.
larangan, dan nggak ada gunanya sholat Jumat tersebut. Iya, sholat Jumatnya sah, tapi dia nggak dapat apa-apa. Maka ya seperti itu sudah, dia datang sholat nggak ada faedahnya sama sekali. Sampai kapan kita nggak boleh berbicara, Ustaz? Sampai imam selesai berkhutbah. Sampai imam selesai berkhutbah, nggak boleh berbicara. Nabi SAW melarang hal tersebut. Ghufirallahu ma bainahu wa bainal jum'ati wa ziyadatu salasati ayyam wa man massa hasa faqad lago. Beliau mengatakan, maka dia akan diampuni dosanya dari Jumat itu ke Jumat berikutnya, ditambah bonus 3 hari. Jadi 10 hari diampuni dosa kita. Tapi ingat, yang diampuni dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa besar harus taubat. Kemudian beliau mengatakan, barang siapa yang bermain-main batu, maka dia telah melakukan perbuatan yang sia-sia. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Lagi Jumat, dia bawa batu, digosok-gosok batu itu di lantai, atau dia coret-coret apa gitu, bawa pulpen misalnya, atau yang di ini mungkin di karpetnya lagi bagus, kemudian bisa diukir-ukir. Orang lagi khutbah, dia coret. Nggak boleh, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini perlu memang kita sampaikan. Karena ternyata banyak di antara kita mengatakan faham agama, tapi ternyata banyak agama atau pelajaran yang diajarkan oleh Nabi itu belum kita kerjakan. Kita terkadang pintar ngomong jemaah, pintar ngomong benar jemaah. Kita lihat kadang-kadang kalau kita tegur tuh pintar ngomong dia. Ternyata banyak hal yang kita kerjakan, dan banyak ternyata syariat Allah Jalla Jalaluhu kita tidak tahu dengan hal tersebut. Maka nggak boleh kita berisik, nggak boleh kita ribut. Sama juga kalau santri, kalau sudah mulai Jumat, kemudian khotib sudah naik di mimbar, nggak boleh ngobrol, nggak boleh. Sia-sia berarti Jumat kita. Apalagi sekarang orang-orang tua juga banyak seperti itu, dan sering kita dapati setiap kali kalau khutbah Jumat tuh ada aja yang ngobrol di luar. Bahkan dulu waktu di kampung itu, apa yang kita lakukan, kan dulu kita masih bodoh jemaah. Anda juga pernah kayak seperti itu, belum paham tentang agama. Waktu kelas SMP, kelas 3, kita kalau datang salat Jumat tuh nggak langsung ke masjid, nongkrong di WC jemaah, di depan WC. Apalagi kalau dia di masjid jami itu kan full, mau masuk malas kita. Ya namanya anak-anak muda, nongkrong di depan tempat wudhu, ngobrol-ngobrol sudah, sambil ada yang sambil ngerokok, kadang juga nggak dengar orang khutbah Jumat. Nanti kalau sudah iqamah baru kita pada masuk. Salat Jumat kita sah, cuman nggak ada faedah sama sekali jemaah, nggak ada faedahnya sama sekali, karena ternyata kita berbuat sia-sia. Maka sekadar melarang anak itu ribut pun kita dikatakan oleh Nabi SAW, faqad lago, kita sudah berbuat sia-sia. Maka sebelum mau datang khotibnya, maka silahkan disampaikan. Kemudian khotib itu jangan sampai merasa berat untuk negur jemaah. Ya dengan yang baik, mungkin anak-anak kita ditertibkan, silakan, gak jadi masalah. Kadang ada khotib itu kemudian di masjid itu ribut-ribut, nggak berani dia negur. Kenapa? Besoknya nggak dijadikan khotib lagi dia, nggak jadi masalah. Apa yang antum khawatirkan dari hal tersebut? Mungkin yang lain nanti yang akan naik, antum tidak dianggap lagi, tidak diundang lagi jadi khotib, nggak jadi masalah, karena antum menyampaikan kebaikan. Seperti itu. Maka bersabar dengan hal tersebut. Nah, kemudian yang berikutnya jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka beliau mengatakan salisu asyar, hadis yang ke-13 atau hadis yang ke-126. Anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala idza tawaddu'a, apabila ada seorang berwudu, al-abdu al-muslim, yakni seorang hamba muslim, al-mu'min, faghasala wajhahu, kharaja min wajhi kullu khati'atin nadhara ilaiha bi'ainihi ma'al ma'. Beliau mengatakan, barang siapa nih yang dia berwudu dan dia seorang mukmin, hamba Allah Jalla Jalaluhu, ketika dia mencuci mukanya dengan tetesan air yang keluar dari mukanya tersebut, itu digugurkan dosa-dosanya jemaah. Mungkin secara tidak sengaja tadi sebelum kita pergi ke masjid misalnya ngelihat sesuatu yang diharamkan, atau mungkin kita gunakan wajah kita dengan sesuatu yang buruk misalnya, maka dengan air wudu itu menggugurkan dosa-dosa kita ya jemaah. Au ma'a akhiri qatril ma,
atau dia pun mengalir bersama tetesan-tetesan air. Fa idza ghasala yadayhi kharaja min yadayhi kullu khati'atin kana yabsutuha yadahu ma'al ma. Maka ketika dia mencuci tangannya, maka dosanya pun berguguran bersama dengan air, yang mana mungkin dia pernah memegang sesuatu yang diharamkan oleh Allah Rabbul Alamin. Dihapus dosa-dosa kita jemaah. Au akhiru qatril ma fa idza ghasara rijlaihi kharajat kullu khati'atin masatha rijlahu ma'al ma au ma'a akhiri qatril ma hatta yakhruju nakiyan min dzunubi. Maka barang siapa juga yang dia mencuci kakinya, maka itu pun akan keluar dosa-dosanya berjatuhan dengan air-air yang terakhir menetes, sehingga dia bersih dari dosa jemaah. Ternyata menjaga wudu itu pun menghapus dosa jemaah. Dan bahkan itu mungkin kita anggap ada sesuatu yang remeh. Sesuatu yang remeh. Bukankah yang membuat Bilal bin Rabah dimasukkan oleh Allahu Jalla Jalaluhu ke dalam surga itu gara-gara beliau itu sering menjaga wudu. Setiap kali berhadas beliau berwudu, kemudian beliau salat dua rakaat jemaah. Maka jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Taala, kesimpulannya di sini beberapa hadis yang kita baca bahwasanya jalan kebaikan itu banyak, apapun itu. Kalau memang itu adalah kebaikan, maka kerjakan. Ustadz, terus gimana cara kita melihat bahwasannya dia kebaikan? Kebaikan itu dikatakan oleh Nabi SAW, kalau antum kerjakan itu menenangkan. Kalau antum dikerjakan itu menenangkan. Kita ini nggak tahu yang baik buruk ini mana. Maka Nabi SAW mengatakan istafti qalbak, tanya hatimu. Kalau engkau kerjakan itu menenangkan hati, tapi hati yang memang yang selamat. Kalau antum tanya yang suka mencuri, ya yang menenangkan hatinya itu mengambil punyanya orang. Itu menenangkan hati, karena ada kemasukan yang masuk ke dia, harta atau yang lainnya. Tapi orang-orang yang dia berjiwa bagus, atau mungkin anak-anak kecil yang belum banyak dosanya kayak seperti kita, kalau dia mengerjakan suatu perbuatan buruk, pasti akan membuat dadanya itu sesak dan takut ketahuan. Kalau dia ada melakukan suatu pekerjaan, kemudian dia takut ketahuan oleh orang lain, maka itu adalah perbuatan dosa, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Ta'ala alam shawab. Mungkin ini yang dapat Anda sampaikan. InsyaAllah nanti kita akan lanjutkan. Masih tinggal beberapa hadis lagi tentang masalah amalan-amalan yang sangat banyak yang bisa kita kerjakan. Maka di sini kesimpulannya diantaranya dengan menolong atau membantu hewan ternak. Bahkan disebutkan juga semua yang bernyawa, kata Nabi. Pohon juga antum siram tuh, kekeringan dia, layu antum siram, antum pun dapat pahala. Luar biasa. Antum kita dapat pahala. Apalagi menolong orang yang hidup, misalnya istri kita, anak kita, ngasihkan dia makan, maka itu adalah kebaikan. Kemudian beliau mengatakan juga menyingkirkan gangguan dari jalan, memotong pohon yang mengganggu orang jalan. Itu jaminannya surga. Jaminannya surga. Bahkan Nabi SAW mengatakan dia berbolak-balik di surga, kesana kemari, bebas dia. Bebas dia, gara-gara motong ranting yang ganggu orang lewat. Kemudian yang berikutnya berwudu, maka itu adalah kebaikan yang bisa menghapus dosa kita. Kemudian faedah yang lainnya juga di sini beliau mengatakan kalau di hari Jumat, maka ketika khatib berkhutbah kita diperintahkan untuk mendengar, kemudian diam dan enggak boleh kita berbicara. Maka itu akan mendapatkan pahala yang besar. Adapun orang yang dia berbicara, dia telah melakukan perbuatan yang sia-sia. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Sisanya mungkin kita gunakan untuk tanya jawab. Tafadhal, mungkin ada pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim.